Oke, semuanya. Kita hari ini mulai ya untuk TOEFL Training FMIPA by Alumni hari Kamis 7 Oktober. Sorry, saya lupa ganti bulannya. Nah, ini kita melanjut dari skill yang materi sebelumnya ya. Dari skill berapa tuh kemarin? Sama Rian ya. Nah, mungkin untuk sedikit kilas balik materi untuk skill 22 sampai dengan 24 yang hari ini akan kita sama-sama pelajari itu membahas tentang problems with subject or verb agreement. Nah, jadi masalah-masalah di subjek dan juga kata kerja yang nyambung gitu ya, verb agreement itu. Nah, jadi sebenarnya ini simple, kuncinya itu simple aja. Jadi kalau subjeknya singular atau tunggal, berarti verbnya juga singular, tunggal gitu kan. Nah, kalau subjeknya ini plural, jamak, berarti verbnya juga harus jamak. Itu kunci untuk skill 22 sampai dengan 24 hari ini. Nah, untuk konten hari ini, itu kita akan membahas skill 22 tentang make inverted verbs agree, terus ada skill 23, make verbs agree after certain words, terus kita masuk ke bab selanjutnya, itu problems with parallel structure. Nah, itu ada 3 skill, yaitu skill 24, 25, and 26. Teman-teman bisa cek judulnya. Nah, kita langsung ke skill 22, make inverted verbs agree. Maksudnya apa? Jadi inverted verbs ini ditukar gitu ya. Biasanya kalau di bahasa Inggris, subjek itu kan selalu datang setelah verb kan, kalau dirumuskan S plus V gitu kan. Biasanya after question words, habis kalimat pertanyaan, placement expressions, lokasi gitu ya, terus negative expressions, omitted conditional, misalnya kayak kondisional yang dihilangkan, atau comparisons atau perbandingan. Nah, tapi ketika subjek dan verb ini inverted atau ditukar, itu kadang bisa jadi sulit nih untuk kita identifikasi gitu yang mana gitu kan. Nah, kita ke examples. Di sini ada 2. Yang pertama, behind the house was the bicycles I wanted. Terus yang kedua ada behind the houses were the bicycle I wanted. Nah, di sini ada dibintangin dan digarisbawahi. Maksudnya apa? Bentar, saya ada cek. Oh, nggak kebaca ya? Sekarang tulisannya buram. Buram. Loh, kayak gitu ya. Oh, Blur, Kak. iya, iya. Wait. Iya, iya. Kayaknya aku tadi ada salah. Oke. Nah, ini kita lanjut ya contohnya tadi kan. Nah, ini kenapa was sama were-nya di garis bawah. Mungkin kalau kita lihat, karena ada house sama houses gitu ya. Itu kan kayak subjek kan, si rumah ini. Tapi ternyata kalau di sini dia bukan jadi subjek. Karena kuncinya pokoknya dibalik verb sama verb plus S, nggak S plus V gitu. Nah, jadi kita kuncinya lihat dulu ke verbnya gitu kan. Nah, verbnya di sini ada was sama were. Nah, jadi biasanya
yang tadi aku sebutin, contoh-contohnya itu ada ini dulu nih, ada question, negatif, placement, condition, dan juga comparison atau perbandingan gitu. Baru verb, terus subjeknya. Jadi dengan menutup behind the house ini berarti verbnya di sini, dan ada subjek apa sih setelah was atau were ini? Dan kita ternyata ada bicycle nih. Nah, berarti subjeknya ini adalah bicycle. Jadi kuncinya kita lihat verbnya ada di mana dulu gitu. Untuk contoh yang ini, karena behind the house, ada behind di belakang kan. Itu kan menunjukkan kata tempat ya. Nah, jadi ini masuknya ke kategori yang placement, si behind the house ini. Nah, terus kenapa ini digaris bawahi? Was ini kan yang kita tahu buat singular gitu ya, buat tunggal. Nah, tapi ternyata bicycle-nya di sini ada S. Ada S. S ini kan berarti tandanya jamak kan. Nah, berarti nggak pas nih pemakaiannya. Nah, harusnya untuk kalimat yang nomor 1, bicycle-nya itu tanpa S. Karena kita lihat nih, was kan singular nih, was singular. Nah, oh ini saya typo, ini harusnya tanpa S ya. Nah, jadi ini cocoknya kan di sini. Untuk di kalimat kedua, were itu kan buat plural, buat jamak. Sedangkan di sini pasangannya itu nggak ada S ataupun ES gitu kan, kalau kita belajar tenses kan. Nah, jadi salah satu kuncinya buat TOEFL juga ya paham banget sih sebenarnya, daripada sampai yang bingung banget tuh nggak perlu. Yang penting kalian tuh banyak-banyakin, bukan nggak perlu, nanti salah lagi. Banyak-banyakin latihan soal, jadi kayak kegambar gitu loh. Oh, ini nih kayak gini nih maunya kalimatnya gitu kan. Ada SES, oh berarti ini tensesnya gitu kan. Nah, were ini kan berarti jamak, jadi harusnya di bicycle ini ada S-nya. Jadi were the bicycles. Itu kira-kira. Nah, ini buat exercises. Jadi, sampai sini ada pertanyaan dulu, Mbak? Sepertinya belum ya. Nah, ini buat di exercises. Bisa kita nomor 1. Kan kalimatnya only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Ini dia only once, ini maksudnya berarti tuh kalau nggak salah kondisional. Wait. Nah, ini kan kita tadi cari dulu verbnya di mana kan. Entah itu is, are, atau was, were gitu kan. Nah, ini kita ketemu were di sini kan sebagai verb. Nah, kita lihat subjek setelahnya, letters. Pakai S nih. Berarti jamak kan. Jadi untuk kalimat 1, itu udah bener were, terus sebelahnya itu pakai S atau jamak gitu. Jadi itu aja tuh kuncinya. Nah, terus kita lanjut ke yang kedua. Around the corner and to the right. Kalau ini kayaknya gampang ya, maksudnya placement kan, karena kelihatan jelas tuh. Around the corner, terus sebelah kanan gitu, and to the right. Nah, verbnya adalah is, tapi kalimat kata setelahnya itu rooms atau ruang-ruang. Berarti jamak kan. Nah, berarti untuk kalimat kedua, ini I maksudnya incorrect. Sini correct. Incorrect. Tidak tepat karena harusnya kira-kira apa nih? Verb untuk rooms yang jamak dan dia tensesnya saya lupa namanya yang sekarang gitu. Kira-kira dari teman-teman
Oke, saya kasih bocoran dulu kali ya. Nah, jadi ini harusnya adalah are. Karena kan kita lihat is mr berarti kan pasangannya. Kalau were itu pasangannya berarti was gitu aja. Bisa kalau has berarti yang selainnya adalah have gitu kan. Nah, karena ini adalah is itu buat biasa tunggal, jadi untuk jamak itu adalah are. Nah, untuk kalimat 3 teman-teman, ini kan children nih, terus ternyata verbnya di sini is. Menurut teman-teman ini benar atau salah? Is sama children ini apakah udah tepat pasangannya? Incorrect. Incorrect. Kenapa? Karena kalau children dia banyak Kak, anak-anak. Nah, benar. Berarti harusnya adalah apa nih? What in the world Are. are the children trying to do? Mantul, betul. Nah, untuk yang keempat. Kira-kira nih, verbnya apa dan subjeknya apa? Ini verbnya ada were. Nah, untuk subjeknya, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman apa nih? Kalau misalnya kita lihat di sini, ada book. Nah, book ini berarti subjeknya dari si word. Nah, kalau word tadi kan kita baca itu buat plural gitu kan. Nah, berarti ini harusnya was untuk satu buku. Karena ini singular kan. Nah, untuk yang nomor 5, ada this chapter has many more exercises than do the next one. Nah, di nomor 5. Kira-kira verb-nya yang mana dan harus diganti? Has bukan Kak? Nomor 5. This chapter has. Ya. Verbnya ini has. Dan karena ini banyak, has many more exercises than do the next one. Nah, karena exercise-nya banyak nih ya. Nah, tapi do di sini itu dia single kan. Nah, kalau do ini dia ketentuannya harus ditambah es. Jadi, subjeknya, ya berarti dia di sini nih yang ditambah does. Karena exercise-nya banyak. Mungkin karena kita tadi agak terlambat ya. Mungkin teman-teman bisa nih latihan sendiri di rumah untuk yang 6 sampai 10. Kita lanjut kali ya ke skill yang selanjutnya. Gimana kira-kira? Iya Kak. Nah, untuk skill selanjutnya ini ada skill 23, make verbs agree after certain words. Nah, jadi membuat verbs ini, kata-kata ini, dia agree di sini tuh maksudnya kayak nyambung gitu.
untuk ke beberapa kata selanjutnya. Nah, kalau yang tadi kan kita mengklasifikasi yang mana sih yang singular, yang mana yang plural gitu kan. Dengan tambahan S, ES, dan verb-nya gitu. Nah, kalau di sini ada beberapa kata yang dia tuh terlihat ya, grammatically ini singular, tapi sebenarnya artinya dia itu plural gitu. Kayak everybody, everyone, everything. Somebody, someone, something. Bisa dilihat. Kita ke exercise. Nah, kalau yang kalimat pertama, it's impossible to believe that somebody actually admire that man. Nah, kalau kita lihat tadi somebody itu kan ada di sini. Berarti dia walaupun gramatikalinya dia tunggal singular, tapi dia sebenarnya ternyata jamak plural. Nah, jadi kalimat ini menjadi incorrect karena admire-nya di sini tidak ada S yang menunjukkan kalau dia tunggal. Jadi berarti harusnya ditambah S, actually admires that man. Nah, untuk yang kalimat kedua, kan each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Nah, yang kedua ini dia menjadi correct, menjadi benar karena each of the doctors, each ini kan menunjukkan kayak setiap gitu ya. Walaupun dia tulisannya ya each aja gitu satu kata kayak singular kan. Nah, tapi dia dari artinya sendiri each itu kan setiap. Berarti setiap dokter-dokter ini, nah di sini udah bener ada needs, itu yang nunjukin kalau dia tuh jamak. Jadi memang harus ngafalin ketentuan dari ini kan ya banyak-banyak latihan sih sebenarnya. Tuh. Nah, kalau yang number 3, kira-kira the president felt that no one were better suited for the position of chief staff advisor. Kira-kira menurut teman-teman nih, verb-nya udah bener belum? Dan verb-nya apa kira-kira? Ini kita melupakan yang tadi ya, kalau tadi itu kan yang tertukar. Nah ini beda lagi nih sekarang yang kondisinya dia tuh kalau dari segi kata dia tuh single gitu ya. Tapi ternyata artinya plural gitu. Kira-kira nomor 3 subjeknya apa, verbnya apa, dan udah paskah pemakaian tensisnya? Subjeknya the president bukan, Kak? Betul. Oke, aku bantu karena kamu sudah benar menentukan subjeknya. Jadi verbnya itu di sini adalah were. Yang dimana kita bahas tadi, ternyata were ini adalah buat plural, buat jamak gitu. Nah, jadi ini nomor 3 incorrect karena jadi harusnya the president felt that no one was better suited for the position. Karena tadi kan kita udah ada sedikit bahas contoh dari yang di awal, buat single itu adalah was. Nah, kalau nomor 4 kira-kira subjeknya apa dan apakah verbnya apa dan apakah udah benar?
Subjeknya everybody, Mhm. verbnya are bukan nggak? Benar. Benar. Oke, kita cek. Ya, everybody masuk di sini. Jadi ini benar. Selamat. Nah, untuk nomor 5, because of the low number of orders, nothing has to be done now. Kira-kira subjeknya apa dan verbnya apa? Terus apakah udah benar? Mungkin aku bantu kali ya. Nah, di sini subjeknya adalah orders. Memang sih orders pesanan-pesanan, tapi orders ini dia bisa dikategorikan sebagai it. Karena kan yang pakai, kan has itu kan biasanya gimana have. Have itu kan I, you, they, we. Nah, orders ini kan tidak termasuk dari I, you, they, or we gitu kan. Nah, jadi di sini kalimatnya benar karena dia pakai has. Karena order sini termasuk it. Gitu. Jadi bisa juga kondisinya seperti ini gitu. Pemakaian subjek dan verb-nya. Nah, untuk 6-10, teman-teman mungkin bisa latihan di rumah. Latihan di rumah. Latihan sendiri. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu problems with parallel structure. Jadi di sini kita harus membuat kalimat atau bahasa yang digunakan itu balance, sebisa mungkin balance. Nah, balance atau keseimbangan ini disebut parallel structure. Jadi parallel structures ini dia biasanya ada di beberapa situasi ini. Itu dengan coordinate conjunctions kayak and, but, or, atau conjunctions-nya yang berpasangan kayak both, misalnya both, na-na-na, and na-na-na, gitu. Pasangannya either or, neither nor, not only, but also, sama comparisons atau perbandingan. Nah, contohnya nih, I like to sing and dancing. Nah, di masalah ini, di sentence ini, itu masalahnya bukan karena pusing aja gitu. Dan juga masalahnya bukan dancing aja gitu. Nah, sebenarnya to sing and dancing ini benar. Maksudnya nggak ada yang salah gitu. Tapi dia tuh nggak imbang karena tensisnya nggak sama gitu. Jadi kayak sebenarnya ya I like to sing masuk, I like dancing juga masuk gitu. Nah, jadi kalau mau diseimbangin, ya disamain tensisnya. Jadi kayak I like to sing and to dance. Atau itu ngikut yang to sing. Kalau mau ikut yang dancing, berarti jadi I like singing and dancing. Berarti seimbang tuh kan. Nah, kalau ini nih nggak seimbang karena tensisnya berbeda gitu. Nggak salah, tapi tensisnya nggak seimbang. Nah, skill selanjutnya adalah use parallel structure with coordinate conjunctions. Nah, jadi fungsinya coordinate conjunctions ini ya, yang itu adalah and, but, sama or, itu membuat dua kata ini menjadi equal atau sama gitu ya. Bisa dari nouns, verbs, adjectives, phrases, or clauses.
Nah, untuk kayak rumus kuncinya lah. Ini kayak gini kira-kira. Harus sama. Atau kalau misal lebih dari 2, nah kayak gini berarti. Sebenarnya mirip-mirip sama bahasa Indonesia sih, kayak gini ya. Kita lihat example-nya. Ini, ini untuk pemakaian yang kalimat umum kan. I need to talk to the manager or the assistant manager. Ini sama nih, the manager, the assistant manager. Jadi bukan pangkatnya gitu, bukan pangkat orangnya, tapi ke tensisnya gitu. Kayak ini, she's not a teacher, but a lawyer. A lawyer. Sama kan, terus the, kan. Ini, you can choose from activities such as hiking and kayaking. Nah, jadi sama nih, in sama in. Nah, kalau two verbs juga harus sama. Nih, he only eats and sleeps when he takes a vacation. She invites us to her home, but never talks with us. Ini karena, nah ini lihat nih tensisnya kan sama kan, talks, karena us kan jamak ya. He invites juga, karena us jamak. Nah, kira-kira kayak gitu. Yang seimbang pokoknya tensisnya. Jadi pangkat di sini bukan pangkat misalnya kayak orangnya atau apa gitu, tapi tensisnya yang sama. Susunan tensisnya yang seimbang. Jadi teman-teman bisa baca-baca lagi nih. Nanti kita langsung ke exercise kali ya. Nah, untuk kalimat yang pertama, nih, she held jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Nah, kira-kira ini kenapa jadi incorrect atau tidak tepat? Karena teman-teman bisa lihat nih, ini kan dia cuma nggambarin sebuah pekerjaan. A typist, ya, a housekeeper. Terus tiba-tiba di sini dia bilang di dalam in a restaurant. Berarti kan nggak imbang kan? Berarti di sini dia tiba-tiba ngomong masalah tempat gitu. Nah, kalau yang kalimat kedua, ini ada the report you are looking for could be in the file or on the desk. Nah, ini walaupun yang walaupun yang satunya di dalam file atau di atas meja, tapi itu kan sama tuh, sama-sama menggambarkan placement atau tempat gitu, penempatan. Nah, jadi di kalimat ini kalimatnya equal atau seimbang balance gitu. Nah, kita lihat untuk kalimat yang ketiga, she works very hard but usually gets below average grades. Nah, kira-kira ini skill 24. Menurut teman-teman, apakah sudah tepat? Aku bantu dulu deh. Ya, ini she works very hard. Works di sini ada S-nya. Nah, kita tinggal lihat aja di kalimat setelahnya. Kan nih but nih pemisahnya. Usually gets below average grades. Oh, get-nya ini pakai S. Oh, berarti sama nih tensisnya. Ya udah, berarti ini benar gitu. Nah, mungkin untuk kalimat 4. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. Menurut teman-teman, ini udah balance belum kalimatnya? Lihat dari kata kerjanya, di sini ada introduce, ya, boleh.
Udah, Kak. Udah, Bro. Hah? Gimana? Udah balance. Oh, udah balance. Wah, sayang sekali, kurang tepat. Karena ini kita lihat, introduce. Introduce ini kan termasuk ke past tense. Berarti di kalimat ini, orang ini bilang, the speaker introduce himself. Pembicara ini mengenalkan dirinya, tapi udah terjadi nih tadi. Nah, terus kita lihat, told. Told ini ternyata adalah bentuk lampaunya dari tell. Jadi ini cerita, dia menceritakan kembali nih seorang ini kan. Told several interesting anecdotes and finishing with an emotional plea. Nah, di sini nih masalahnya. Finishing ini kan itu maaf saya agak lupa, kalau misalnya salah bisa dicari-cari lagi, tapi tahu saya finishing ini dia sedang dan akan dia masih berlangsung nih finishing ini nih. Nah, sedangkan di kalimat sebelumnya ini pakai bentuk past tense atau lampau. Jadi harusnya ini karena kan kita maunya nih balance nih. Jadi ini harusnya finish pakai ed, finished gitu, finished. Nah, dia ini menceritakan yang sebelumnya tuh. Jadi untuk yang nomor 4 dia incorrect karena masih belum balance. Jadi mungkin triknya ya apa ya, melihat yang mencolok gitu, kayak she works, oh berarti ini SES nih gitu kan. Oh nih introduce himself, oh ED sama D, oh berarti ini past tense nih. Tinggal cari aja kalimat selanjutnya tuh apakah bentuk lampau atau enggak gitu. Misal kalau ternyata lampau semua, oh ya ini bener gitu. Nah, untuk kalimat kelima, you should know when the program starts and how many units you must complete. Yang kelima, kira-kira. Dari segi kalimatnya juga deh, kira-kira imbang nggak sih menurut teman-teman? Should know when the program starts. Kamu harus tahu kapan program itu mulai dan berapa banyak unit-unit yang harus kamu selesaikan. Nah, kalau yang kelima ini dia aduh, maaf saya tuh lupa nama tensis yang pertama banget itu loh, yang basicnya. Nah, jadi dia tuh tensisnya itu kayak dia ada yang kayak misal S atau ES atau ED atau D. Jadi ini dia seimbang aja nih, kan nggak ada pakai tambahan apa-apa kan. Mungkin untuk yang selanjutnya teman-teman bisa latihan sendiri. Kita lanjut ke skill 25. Use parallel structure with paired conjunctions. Jadi ini kata umumnya itu berpasangan. Jadi pasangannya udah pasti ini gitu. Both sama and, either sama or, neither sama nor, not only itu sama but also. Nah, kira-kira rumusnya itu kayak gini. Both, misal etika, and dia, nah gitu. Ini contohnya. I know both where you went and what you did. Jadi aku tahu
eh, apa aja yang kemana aja kamu pergi, dan apa yang kamu lakukan. Both ini menunjukkan ya kalau dia ada dua kerjaan gitu. Ya. Nah, terus ini ada either Mark or Sue has the book. Jadi kalau nggak Mark, ya atau Sue gitu yang punya bukunya. Nah, ini sedikit kunci juga. Kalau either, ini dia biasanya tuh kalimatnya positif. Kita jadi Nah, kita lanjut karena tadi sempat terjeda azan zuhur. Ini contoh untuk skill 25. Ya, direct conjunctions. Nah, jadi kalau either, ini udah pasti, kadang tergantung ya, soalnya itu macam-macam. Ada yang apakah benar pasangan either ini or, atau emang or itu titik-titik gitu kan. Nah, kalau either, nggak usah bingung, dia pokoknya pasti positif. Jadi dia bukan nor gitu. Nah, kalau ini the tickets are neither in my pocket nor in my purse. Nah, artinya tiket itu nggak ada di kantong aku ataupun di dompet aku. Nah, ini jadi kalau neither nor itu pasti kalimatnya negatif. Nah, terus ini ada he is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Nah, jadi dia nggak hanya murid yang excellent gitu ya, tapi juga adalah atlet yang sangat luar biasa gitu. Ini kan berarti Pak, slide-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Belum, Gimana? nggak muncul, Kak. Nggak muncul. Apa sih muncul? Cuma ada tulisan hashtag screen sharing. Oh, apa ya? Kalau sekarang kelihatan nggak? Sama aja kayak tadi, Kak. Belum. Jadi kelihatan layarnya gelap ya? Iya, gelap. Ini kalau recordingnya saya nyalain, ini tetap hitam ya? Lah, kita lanjut aja. Nah, kita pindah ke exercise-nya, berarti slide ke-16. Bisa teman-teman lihat di kalimat pertama itu, according to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Nah, ini either or itu udah pas nih kan. Nah, tapi kenapa dia jadi incorrect atau tidak tepat? Karena di sini you can either write a paper itu menulis, atau you can take an exam. Kamu bisa mengambil exam. Nah, kenapa dia menjadi incorrect? Karena itu di sini
harusnya dia ya udah take aja karena can-nya itu udah ada di depan. Jadi you can either write a paper or take an exam. Udah gitu aja. Jadi kalimatnya tuh nggak perlu diulang. Nah, terus untuk yang kedua, it will be both noticed and appreciated if you could finish the work before you leave. Nah, ini kenapa dia correct atau benar? Karena sama nih, tensesnya notice, ada id-nya, dan appreciated. Ada id-nya juga, berarti tensesnya sama. Dan penggunaannya tepat, nggak ada tambahan, nggak ada pengulangan. Kayak tadi kan, ya write a paper or take an exam, udah nggak usah tambahkan lagi gitu. Nah, untuk kalimat ketiga, she would like neither to see a movie or to go bowling. Nah, nih tadi dari tips yang aku kasih untuk either or. Ini kebocor. Kira-kira yang ketiga ini tepat atau enggak? Salah, Kak. Karena Kalau neither sama nor. betul. Ingat aja NN, neither nor. Neither itu or. Dan positif bentuknya. Nah, terus yang keempat, either the manager or her assistant can help you with your refund. Kira benar atau enggak? Yang keempat. Sudah tepat belum penggunaan paired conjunction? Gimana? Jadi, ini Mayang mau jawab tuh tadi. Nah, jadi yang keempat ini adalah benar. Karena either or. Pokoknya kuncinya kalau kalian bingung ya di neither nor aja, pokoknya NN. Ya, neither nor. Nah, berarti ini kan nggak ada N dan nggak ada N. Nah, berarti ini benar. Nah, untuk yang ini cuma ada 8 exercisesnya. Jadi teman-teman sisanya bisa latihan lagi sendiri. Pokoknya kalau yang ini tuh lihat benar atau enggak tuh yang mirip deh, yang plek-plek aja deh gitu. Nah, nomor yang 26. Skill 26, use parallel structure with comparisons. Nah, jadi di sini kita harus point out atau mempoint out loh, menunjukkan gitu ya, yang mana persamaan atau perbedaan dari dua hal. Nah, ini kira-kira buat rumusnya. Ada more than, either than, less than, as sama as, same as, sama similar to. Ini buat contohnya. Contoh pertama itu ada my school is farther than your school. Kan itu sama tuh ya. Dia seimbang nih kedudukannya. My school is farther than your school. Terus to be rich is better than to be poor. Nah, sama nih. Pokoknya to be rich sama to be poor. Terus yang contoh selanjutnya, what is written is more easily understood than what is spoken. Nah, ini sama juga nih makanya. What is written sama what is spoken. Retensinya kelihatan sama. Nah, jadi perbandingan ini itu menunjukkan di mana dua hal itu bisa juga
mengandung S sama S, or expressions such as the same as or similar to. The car is as big as a small house. Nah, jadi dia kalau S sama S ini dia lebih ke perbandingan gitu. Renting those apartments cost about the same as leasing them. Terus ada the work that I did is similar to the work that you did. Terus kita lanjut ke exercises. Di yang kalimat 1, his research for the thesis was more useful than hers. Nah, bisa dilihat di sini itu kenapa dia korek, karena dia sama nih pemakaiannya, pemilikan. Jadi yang pertama his research, nah yang kedua ini hers. Hers di sini walaupun dia nggak dibilang her research, tapi hers tambah s sudah ke pemilikan punya perempuan, jadi dia seimbang. Nah, yang kedua, ini ada dining in a restaurant is more fun than to eat at home. Kenapa dia incorrect? Karena pemakaian tenses di antara dua ini nggak sama nih. Yang satunya dining pakai in, yang satunya tuh eat. Tapi kan nggak sama tuh. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak kepisahnya di mana sih kalimatnya? Ya, misalnya more useful than, more fun than, pokoknya ketika ada pembandingnya gitu. Ini as efficient as. Nah, yang ketiga nih, I want a new secretary who is as efficient as the previous one. Kira-kira menurut teman-teman yang ketiga ini dia udah bener atau udah seimbang atau belum? Nah, untuk yang ketiga, ini dia udah seimbang karena tidak terlihat adanya perbedaan dari tenses gitu ya. Terus yang keempat, what you do today should be the same as did yesterday. Nah, kira-kira nih, udah seimbang atau belum yang nomor 4? Kira-kira ada nggak sih kata pemisahnya di antara dua ini? Dilihat di kalimatnya di sini ada yang what you do today should be the same as did yesterday. Berarti kira-kira nih udah seimbang atau belum? Nah, aku bantu. Jadi kalau misalnya kita lihat kalimatnya, apa yang kamu lakukan hari ini harus sama dengan yang kamu lakukan kemarin. Nah, karena kita mau membuat kalimat ini imbang, di sini harus dirubah menjadi did agar seimbang juga. Nah, 56 nih aku bisain buat kalian belajar sendiri. Wah, ternyata kita udah sampai di review exercises. Ini untuk exercise skill 24 to 26. Berarti itu tentang conjunction ya.
Kita coba yang nomor 1. Truman Capote in Cold Blood is neither journalistically accurate. Apa nih kira-kira pasangannya? Journalistically accurate, a piece of fiction, or B, nor a fictitious work, C, or written in a fictitious way, or D, nor completely fictitious. Nah, bisa dilihat di sini dari struktur kalimatnya, yang nomor 1, ini pakai li, journalistically. Oh, berarti kita harus cari yang sama juga pemakaiannya dari tenses ini. Kita lihat. Kan udah pasti kalau neither ini nor nih. Berarti pilihannya B or D. Ada nor sama D. Nah, tapi kita punya kunci selanjutnya adalah pakai li. Ya, journalistically. Oh, yang manakah yang pakai li juga? Itu D, completely fictitious. Jadi kita ada 2 faktor buat nentuin jawabannya. Yang pertama kita ingat pasangannya dia, neither itu nor. Terus ternyata ada 2 nih pilihannya nor nih. Kita lihat di kalimat selanjutnya, bentuknya apa sih kalimat si kata ini. Karena di sini pakai li, jadi jawabannya adalah D. Karena ini completely juga. Jadi dia pokoknya harus sama dan seimbang. Nah, untuk soal nomor 2, vitamin C is necessary for the prevention and blank of scurvy. Kira-kira apa nih? A, it cures. B, cures. C, cure. D, for curing. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Untuk TOEFL exercise yang nomor, ini review exercises, terus slide-nya TOEFL exercise skills 24 to 26, soal yang nomor 2. Ada yang mau menjawab? Dari teman-teman? Mungkin bantu. Nah, ini kita lihat conjunction itu adalah and. Dan ternyata di sebelum kalimat and ini ada prevention. Dia prevention aja udah. Nggak pakai preventions or anything. Berarti jawaban untuk pasangan prevention ini yang paling normal aja gitu, nggak ada imbuhan apa-apa. Dan ternyata kita lihat di sini adalah C. Dia nggak pakai S atau tambah it atau tambah for, karena di sini prevention-nya cuma ada for the prevention. Di number 2, itu jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 3 dan 4, teman-teman bisa nih pakai untuk latihan sendiri. Dua soal. Jadi ada 2 tipe soal dari TOEFL exercises.
skill 24 dan 26. Choose the letter of the underlined word or group of words that is not correct. Kira-kira teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Karena ini kan udah lewat banget nih dari jam kita. Kalau misal kira-kira teman-teman nggak ada yang mau ditanya, I guess this exercises bisa buat teman-teman latihan-latihan soal. Kira-kira gimana sampai sini? Mau ditanyakan? Iya. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Dari yang kita pelajarin hari ini, ada 5 skill yang sudah kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan secara TOEFL umum gitu. Well, I guess I believe that you guys don't have. I don't have any question. So I think this will be the end of our training for this session. Thank you for participating. Dan juga I'm very sorry ini telat banget mulainya karena ya ada sedikit masalah di laptop saya. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah join sampai akhir. Nanti absennya akan saya share di grup dan juga PPT-nya akan saya share di grup. Sampai jumpa di training session selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya, sama-sama. Jangan lupa banyakin latihan soal karena ya dengan banyak latihan soal itulah kalian bisa mulai tergambar dan terbiasa dengan soal-soal TOEFL. Oh ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.